Seorang sahabat nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasulullah balik nanya, emang kamu punya apaan? Istilahnya enggak punya apa-apa. Kalau bahasa kita, saya nih kiam enggak panjang juga. Infak sedikit juga. Jihad enggak ada peluangnya. Yang punya apa? Sahabat tadi mengatakan, ya, saya punya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, khalas. Anta fil jannah. Khalas, engkau ada di surga. Bukankah ini yang kita inginkan dari pembentukan kepribadian beral-Quran ini? Jadi sebelum kita, aduh saya ngafal hilang lagi. Sore pagi, ya, pagi hafal, sore hilang, sore ngafal, malam hilang. Prinsip saya tidak akan tidur sebelum mendapatkan setoran untuk besok. Sudah dihafal susah-susah dari asar, ba'da maghrib murojaah, sebelum tidur murojaah, baru bisa tidur. Bangun tidur, hilang juga. Tapi karena cinta kepada Al-Quran, walaupun hilang juga, jalani aja. Kita, begitulah, kita sepakat bahwa hubbul Quran lah yang membuat kita bertemu di ruangan ini. Sehingga kalau saja Rasulullah tahu, ya, anta fil jannah. Bukankah ini terlalu ringan? Terlalu ringan kalau dibandingkan dengan, ya Allah, nge-zoom tiap Sabtu. Ya Allah, tilawah setengah halaman, setengah jam. Terlalu ringan. Yang mahal di mana? Wa akunu ma'as shadiqin. Yang mahal di mana? Tarbiyah syakhsiyah Qur'aniyah. Itulah bobot kita menjadi sangat berkualitas karena hubbul Quran ini. Ya, karena asas hubbul Quran inilah satu sahabat yang ikut dalam sebuah peristiwa Bi'rul Ma'unah, kemudian ditipu, ya. Tapi karena mereka mencintai hubbul Quran, ya, bukan hanya hilang lagi hafalannya, tapi hilang senyawa-nyawanya. Salah satu yang meninggal duluan, Fuhairah, ya, diangkat jenazahnya ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya, ya, hidup ini kalau kualitasnya begitu. Jadi seseorang bisa mencintai apa aja dengan kefikiran. Betapa bersyukurnya, ya, orang bisa bersyukur bisa dapat rumah, bersyukur bisa dapat handphone, dapat kendaraan. Ya. Tapi kalau kita tidak mampu bersyukur, ya, dengan karunia Allah, Al-Quran ini, ya, tidak mampu kita menghadirkan rasa syukur, ya, dengan adanya Al-Quran, maka, ya, terhentilah proses tarbiyah Quran ini dalam diri manusia. Nah, Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ya. Tujuannya apa? Agar manusia itu bersyukur atas nikmat Al-Quran. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi kita persis dengan apa yang dialami oleh Rasulullah. Bukankah Rasulullah ini diprotes oleh Aisyah? Engkau kan sudah diampuni masa lalu dan yang akan datang. Allah ridho kepadamu dan engkau ridho kepada Allah. Allah telah menjamin surga untukmu. Ngapain pakai qiyamul lail sampai bengkak? Begitulah cara bersyukur yang terbaik. Afala akuna abadan syakura. Beginilah insya Allah kenapa kita berada di ruangan ini. Afala akuna abadan syakura. Betapa mahalnya, ya, proses-proses seperti ini, ya, yang insya Allah, ya, sebelum kita meyakini fadail yang begitu banyak
Ya, fadail yang begitu banyak terkait hidup bersama Al-Quran. Ada al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Ada iqra' wartaki. Ada afdala ma'u'tiyas sa'ilin. Orang aktif bersama Al-Quran itu diberikan yang jauh lebih baik dari apa yang diberikan manusia yang sibuk meminta. Sebelum kita meyakini ya janji-janji Allah itu, maka kita sudah terbahagiakan bahwa kita sedang bersama cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fase yang kita inginkan sebagai sebuah langkah awal. Semoga Allah menjadikan kita as-sabiqunal awwalun ulaikal muqarrabun. Sehingga di surah Al-Mu'minun saat Allah mengatakan nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Maksudnya apa ini? Adalah orang yang terlalu cinta terhadap dunia. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Dicela oleh Allah. Tertariknya kalau kesuksesan al-amwal wal banin. Annama numidduhum bihi mimwali wa bani. Sehingga karakter sukses aslinya ada di ayat setelahnya. Walladzina hum biayatina biayati rabbihim yuqinun dan seterusnya. Maka Allah katakan la nukallifu nafsan illa dan Allah katakan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Dan itulah kebersamaan dengan Al-Quran walaupun hidupnya di akhir zaman Allah sebut dengan sabiqun. Karena menikmati acara-acara pembinaan Al-Quran, menikmati Al-Quran sebagai roh dan seterusnya. Fase kedua, para ulama menyebutnya dengan fase tazwid, di mana kita akan merasakan Al-Quran ini sebuah sensasi tidak tergantikan, sensasi pembinaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau manusia ingin menjadi orang dengan kapasitas tertentu aja harus melalui pembinaannya. Istilahnya ada orang yang ingin hidupnya tenang, hidupnya stabil, hidupnya berkualitas, sampai rela mengikuti pelatihan-pelatihan tertentu. Apakah manusia super misalnya, tentu semua khair lah insya Allah. Apa sampai ada pelatihan-pelatihan tingkat nasionalnya, tingkat internasionalnya. Ada seorang yang sampai harus cerita ke kami, saya ini untuk ikut pelatihan manajemen manusia, itu sampai harus mengikut pelatihan ke luar negeri dan saking inginnya ikut tiketnya habis. Udah yang penting datang. Karena tiketnya habis maksa masuk dengan biaya yang sangat mahal, ya boleh masuk tapi di belakang dan nggak dapat kursi. Mojok nggak dapat kursi, dijalani juga. Bagaimana kita merasakan? Padahal itu adalah yang didengarkan ungkapan manusia. Alangkah nggak adilnya kita orang beriman, kita ingin dibina oleh satu ungkapan yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ungkapan manusia orang bisa berduyun-duyun begitu. Ya Allah katakan, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Apa iya kita nggak mau dibina dengan ayat
yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah tipisnya iman kita ini ketika kita lebih tertarik dengan ungkapan-ungkapan manusia daripada pembinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah sebut dengan walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Masih nggak tertarik juga. Allah sebut dengan inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Masih nggak tertarik juga. Allah sebut dengan wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Masih nggak tertarik juga. Betapa kita harus memang di dalam fase ini membentuk kepribadian beral-Quran harus mengalami fase tajwid, ya, fase pembinaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ingin mengatakan mustahil kamu membangun keimanan kecuali kamu harus bersama tarbiyah Al-Quran. Nggak ada iman kecuali seseorang harus merasakan sensasi ditarbiyah dengan Al-Quran. Maka para sahabat mengatakan ta'allamnal iman qabla al-Quran. Kami ya, mempelajari al-iman sebelum Quran. Dan ketika kami belajar Al-Quran, ya, fanasdad imanan. Ya, kami bertambah iman. Jadi kalau mau nambahin iman, mau pakai apa lagi? Si Allah katakan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Rasain sensasi beral-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hadis Allah sebut ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya, ahlul Quran rahimakumullah. Maka ya, di antaranya mentajwid diri adalah menikmati semua nasyat beral-Quran. Ya, tilawahnya. Bukankah ya, bagaimana kita merasakan tilawah ini fungsinya sebagai pembinaan, bukan sebagai sebuah kemampuan. Kalau sebagai sebuah kemampuan, Al-Quran ini setelah bisa fasih, ya, di tashih nilainya mumtaz. Ya udah nggak ngapa-ngapain. Tapi ya, kalau dirasakan sebagai pembinaan, kenapa Rasulullah mengatakan iqra'ul Qur'ana fi syahr? Bacalah Al-Quran sebulan khatam. Supaya tidak terputus pembinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun, aslinya agar tidak terputus antara dirinya dengan Allah, dengan Rabbnya. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kalau saja yang dituntut adalah kemampuan, para sahabat itu nggak perlu tilawah. Karena mereka tentu paling fasih. Kalau saja ungkapannya, ngapain pakai tilawah-tilawah? Yang penting kan baca artinya, tahu. Para sahabat nggak tilawah. Tapi karena ini dirasakan tajwidul iman, maka sudah sekelas sahabat yang paling tahu huruf-hurufnya, paling fasih makhrajnya, yang paling tahu tafsirnya. Kita sulit menemukan sahabat yang sebulan khatam. Mereka adalah generasi yang 10 hari khatam, sepekan khatam. Ada yang 3 hari khatam. Ya. Umumnya 3 hari khatam ya, adalah Abdullah bin Amr bin As, adalah Abu Darda, adalah Abu Musa al-Ash'ari, adalah Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah.
Mereka generasi yang 3 hari khatam. Utsman bin Affan pernah sehari khatam. Sholat witirnya 30 juz. 1 rakaat doang. Jadi Al-Quran kalau nggak dirasakan sebagai sebuah pembinaan, maka Al-Quran ini cuma dipandang doang. Taruh di meja. Sehingga jumpalitan kita, jumpalitan itu dalam bahasa Quran namanya wa taqallubaka fis sajidin alladzi yaraka hina taqum. Jumpalitan kita ini nggak perlu sudahlah, mau hafal berapapun, mau berapapun yang berhasil dihafal, berhasil dimurojaah, yang penting nahnu ma'al Quran. Baru nanti kepribadian beral-Qur'annya terbentuk. Dari mana bentuknya? Dari kemampuan dirinya, dari asar tilawah itu, dia telah mengalahkan hawa nafsunya. Hawa nafsunya apa? Malas. Jumud. Ya, kalau kita ini, atau kalau ini rata-rata guru SD ya, atau guru SMP lah, atau guru anak-anak lah. Semoga Allah menghadiahkan kebaikan atas kesabarannya. Anak-anak itu kan gitu ya. Kalau diajarin mari tilawah 5 halaman, ya 5 halaman, 2 halaman aja ya. Baru diajarin, kita ngaji setengah jam, dialarmin. Setengah jam dialarmin. Sementara kalau main game nggak mau dialarmin. Ya coba kalau kita ini kan tilawah aslinya, tidaklah kita tilawah saat ta'awud aja kita sudah membuktikan kepada Allah, ini saya menang melawan syaitan, saya mau tilawah. Dari situlah proses tarbiyah sedang berlangsung. Saat tilawah bawaannya shadaqallahul azim, tapi dia lawan, entarlah shadaqallahul azimnya nambah 1 halaman, nambah lagi 1 halaman, baru kalau kita bisa, tidak mungkin shadaqallahul azim kecuali 1 juz. Disitulah tarbiyah Quran semakin terbentuk dalam dirinya. Tapi kalau kita nyerahan, memang awalnya kita menang, wah berhasil kita tilawah, mengalahkan syaitan. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau nggak tahu, sebelum tilawah nggak ngantuk, 2 halaman ngantuk, 3 halaman nguap 5 kali, 4 halaman udah deh, kakinya lurus, belum masuk halaman ke-5 sudah lurus semua, tahu-tahu kayak pindah alam gitu, ganti jam aja, tahu-tahu udah 2 jam tidurnya bukan tilawah. Bukankah itu pembinaan dari Allah? Sehingga kalau kita lawan lagi, saya shadaqallahul azim 1 juz, saya shadaqallahul azim 2 juz, maka disitulah kita terbina, dipaksa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan menjadi orang-orang yang siap melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lain. Bukan